Apabila THK2 memilih jabatan yang berbeda pada kompetensi pertama dan kompetensi kedua, maka penempatan menggunakan nilai seleksi kompetensi kedua terlebih dahulu. Maka dipenuhilah untuk seleksi pelamar prioritas kedua dan pelamar prioritas ketiga. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi bersama channel Sobat Beken, berita keren, belajar keren seputar pendidikan. Kali ini kita khusus berbicara mengenai proses penempatan prioritas pertama dalam pengadaan ASN P3K tahun 2022. Ini khusus terhadap atau khusus guru. Ini berdasarkan Juknis, keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasannya mengenai proses penempatan prioritas pertama. Seperti kita ketahui, dalam prioritas pertama ini terdapat yang pertama THK2. Pastinya semuanya ini sudah memenuhi nilai ambang batas. Oke, yang pertama THK2 guru non ASN atau guru honorer, yang ketiga lulusan PPG, dan yang keempat guru swasta. Dalam pelamar prioritas kedua ini bagi THK2 akan tetapi tidak memenuhi nilai ambang batas, sedangkan pelamar prioritas 3 merupakan guru non ASN yang tidak termasuk dalam atau tidak memenuhi nilai ambang batas dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Dan yang terakhir, pelamar umum. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai prioritas pertama atau penempatan prioritas pertama yang sudah atau memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Banyak sudah kita ketahui beredar bahwa rencana jadwal seleksi pengadaan P3K tahun 2022. Nah, pengumuman lowongan September sampai Oktober, administrasi Oktober, hasil seleksi administrasi Oktober 2022, dan pada pengumuman hasil sanggah seleksi kompetensi bagi pelamar umum selesai Desember tahun 2022. Semoga apa yang sudah dijadwalkan ini berjalan dengan lancar dan sukses, dan apa yang kita harapkan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Semoga kita lulus dan mendapatkan atau menjadi ASN P3K untuk tahun ini. Nah, bagaimana proses penempatan THK2? Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai proses penempatan prioritas yang pertama. Oke, jadi proses penempatan THK2 yang pertama, pelamar THK2 diurutkan berdasarkan nilai tertinggi hasil seleksi kompetensi pada tahun 2021. Oke, jadi dalam seleksi kompetensi ini, mana
yang memiliki nilai akhir paling tinggi, maka itu yang akan digunakan dalam pengadaan atau penempatan THK 2 tahun ini. Apabila THK 2 memilih jabatan yang berbeda pada kompetensi pertama dan kompetensi kedua, maka penempatan menggunakan nilai seleksi kompetensi kedua terlebih dahulu. Selanjutnya, THK 2 yang dimaksud pada huruf A ditempatkan pada tempat tugas masing-masing apabila kuota penempatan kebutuhan P3K pada instansi daerah tersedia di tempat tugasnya. Oke, jika masih tersedia, maka penempatan langsung di instansi daerah atau asalnya mengajar. Apabila THK 2 yang dimaksud dalam huruf C tidak terdapat kuota penetapan, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan lain yang tersedia kuota penetapan kebutuhan. Oke, jadi jika tidak tersedia di instansi asal mengajar, maka THK 2 ditempatkan di kuota atau ditempatkan instansi lain yang tersedia kuota penetapan kebutuhan. Selanjutnya, THK 2 belum dapat ditempatkan apabila tidak terdapat kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimilikinya. THK 2 yang dimaksud dalam huruf E memiliki 2 nilai dari hasil seleksi kompetensi pertama, kedua pada tahun 2021 mendapatkan kesempatan kedua untuk ditempatkan pada instansi daerah dengan menggunakan nilai seleksi kompetensi pertama. Proses sebagaimana dimaksud pada huruf C sampai dengan huruf F dilakukan secara berulang sampai dengan kuota penempatan kebutuhan P3K sudah tidak tersedia atau THK 2 sudah ditempatkan. Dan selanjutnya, jika masih terdapat sisa kuota penempatan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru, maka dilanjutkan dengan penempatan guru non-ASN atau guru honorer yang sudah memiliki atau melampaui passing grade. Oke, jadi jika masih tersedia, maka penempatan guru non-ASN dilanjutkan. Yang kedua, proses penempatan guru non-ASN atau guru honorer. Pelamar guru non-ASN diurutkan berdasarkan nilai tertinggi hasil seleksi tahun 2021. Oke, guru honorer yang sudah melampaui passing grade akan diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf A, mengikuti seleksi kompetensi pertama dan seleksi kompetensi kedua, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Apabila pelamar guru non-ASN memilih jabatan yang sama, maka menggunakan nilai akhir paling tinggi. Oke, jadi nilai akhir yang digunakan itu adalah nilai akhir yang paling tinggi dari seleksi yang pertama dan seleksi kedua. Apabila guru non-ASN memilih jabatan yang berbeda, maka akan menggunakan kompetensi atau nilai seleksi kompetensi kedua terlebih dahulu. Selanjutnya, guru non-ASN sebagaimana dimaksud pada huruf A ditempatkan di tempat tugas masing-masing apabila kuota penempatan masih tersedia. Jika tidak tersedia, maka guru
non-ASN atau guru honorer akan ditempatkan pada satuan pendidikan lain yang tersedia kuota penetapan kebutuhan. Oke, kalau masih tersedia di instansi asal mengajar, maka dia ditempatkan di instansi asal mengajar. Jika tidak tersedia, maka ditempatkan di satuan pendidikan lain yang membutuhkan atau yang tersedia kuotanya. Guru non-ASN belum dapat ditempatkan apabila tidak terdapat kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimilikinya. Dan selanjutnya, guru non-ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf E yang memiliki 2 nilai dari hasil seleksi kompetensi pertama dan seleksi kompetensi kedua pada tahun 2021 mendapatkan kesempatan kedua untuk ditempatkan pada instansi daerah dengan menggunakan nilai seleksi kompetensi pertama. Proses sebagaimana dimaksud secara berulang hingga kuota penetapan sudah tidak tersedia atau guru non-ASN sudah ditempatkan. Apabila penempatan guru non-ASN telah selesai, maka jika terdapat sisa kuota akan dilanjutkan dengan penempatan lulusan PPG. Oke, jadi intinya di sini apabila masih tersedia kuota maka akan dilanjutkan dengan penempatan lulusan PPG yang sudah memenuhi passing grade. Yang ketiga, proses penempatan lulusan PPG sama halnya dengan yang pertama dan yang kedua, THK 2 dan guru non-ASN guru honorer. Oke, diurutkan berdasarkan nilai tertinggi dari hasil seleksi tahun 2021. Mana nilai yang paling tinggi itu yang akan digunakan dari seleksi yang pertama dan yang kedua. Dan jika memilih jabatan yang berbeda, maka akan digunakan nilai seleksi kompetensi kedua terlebih dahulu. Dan jika memiliki kuota yang tersedia, maka akan ditempatkan di instansi di tempat dia mengajar sesuai dengan penetapan atau yang tersedia di instansi daerahnya. Dan yang terakhir, apabila penempatan lulusan PPG telah selesai dan masih terdapat sisa kuota penetapan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru, maka dilanjutkan dengan penempatan guru swasta. Oke, jika masih memiliki kuota, maka dilanjutkan dengan penempatan guru swasta. Dan yang terakhir, mengenai penempatan guru swasta sama halnya dengan sebelumnya, diurutkan berdasarkan nilai tertinggi hasil seleksi tahun 2021 dan yang digunakan adalah nilai akhir paling tinggi dari seleksi kompetensi pertama dan kedua. Jika memilih jabatan yang berbeda, maka nilai seleksi kompetensi kedua terlebih dahulu. Dan apabila guru swasta telah selesai dan masih terdapat sisa kuota penetapan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru, maka dipenuhilah untuk seleksi pelamar prioritas kedua dan pelamar prioritas ketiga. Jadi intinya di sini adalah penempatan prioritas pertama, baik itu THK 2, guru non-ASN, lulusan PPG, dan guru swasta, itu diurutkan berdasarkan nilai tertinggi dari hasil seleksi tahun 2021. Dan mana nilai yang paling tinggi, maka itu yang akan digunakan.
Jika seleksi kompetensi pertama nilainya paling tinggi, maka itu yang akan digunakan dalam pengadaan P3K tahun 2022 ini. Dan sebaliknya, jika seleksi kompetensi kedua memiliki nilai akhir paling tinggi, maka itu yang akan digunakan. Selanjutnya, jika memilih jabatan yang berbeda, maka nilai seleksi kompetensi kedua yang digunakan terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah jika masih memiliki kuota atau ada sisa kuota, maka dilanjutkan ke prioritas selanjutnya. Misalnya THK 2 masih ada sisa kuota, dilanjut ke non-ASN, dan seterusnya dilanjut ke lulusan PPG, dan yang terakhir guru swasta begitu juga masih memiliki kuota, maka akan dilanjutkan ke prioritas kedua dan yang ketiga. Cukup sekian informasi yang dapat kita bagikan. Jangan lupa tetap dukung channel ini agar semakin semangat berbagi info-info pendidikan lainnya. Tetap semangat dan jangan lupa belajar dan juga berdoa. Terima kasih. See you next video.